Shalom warga kerajaan. Nah, masih dalam suasana perayaan kebangkitan, bukan Easter ya, bukan cari telur ya, tapi kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau sudah melihat gambar di belakang ini ada satu yang kurang cocok, yaitu batu penutup kubur. Karena dalam bahasa aslinya dalam Injil Yohanes dikatakan airo, terpental jauh oleh tangan yang tidak kelihatan. Sampai hari ini saya percaya kubur Yesus yang ditemukan itu the garden tomb di luar kota Yerusalem. Dan mereka tidak pernah menemukan batu besar itu. 2 ton beratnya. Batu besar apa yang menutupi berkat saudara? Ada tangan yang tidak kelihatan itu yang akan membukanya. Jangan bertanya seperti para wanita. Siapa yang menggulingkan kubur buat kita? Siapa yang buka jalan buat kita? He is the way. Dia akan buka jalan. Menarik sekali. Sedikit pelajaran saudaraku hari ini. Dari nama Tuhan Yesus dalam bahasa Mandarin. Yesus Citu. Yesus Kristus. Ya, jadi kalau ada teman-teman Anda yang berkata, oh itu untuk orang barat. Saudara yang kasih Tuhan. Sama sekali Tuhan Yesus bukan dari Amerika ya. Jangan keliru ya. Nah kita melihat di sini nama Yesus Citu. Ya. Yang pertama itu kita lihat. Itu 2 telinga saudara. Oh dia datang jadi perantara. Antara Allah dan manusia. Antara manusia dengan manusia. He's the Prince of Peace. Dia adalah peacemaker itu. Dan sampai sekarang sudah duduk di atas takhta. Memerintah alam semesta. Dia masih berdoa untuk saudara saya. Dia masih mendengar. Dengan kedua telinganya. Seorang hakim yang baik tidak mendengarkan salah satu. Tapi mendengarkan keduanya. Dan dialah hakim agung kita. Dan pembela kita sekaligus. Yang kedua. Di sini adalah terdiri dari 2 huruf. Yaitu ikan, dan di sini tanaman gandum. Masih ingat 5 roti 2 ikan? Waduh saudaraku, tapi yang menarik ketika disatukan artinya apa? Come back to life. Itulah yang kita rayakan, dan itulah membuat dia tidak ada duanya. Yang semua para pemimpin yang dihormati itu ada di dalam kuburan. Dan orang mengikut orang yang mati ribuan tahun. Tetapi praise God. Saudara saya mengikut dia who is come back to life. Lalu kemudian perkataan Kristus diterjemahkan Citu. Di sini kita lihat yang bagian bawah itu. Foundation itu kan gambar tanah ya. Ya, di atas tanah. Jangan lupa firman Allah mengatakan bagaimana Yesus yaitu adalah fondasi satu-satunya. Kita membangun kehidupan kita membangun apapun tidak boleh di atas dasar yang lain. Tetapi apa? Tetapi di atas dasar yaitu Kristus. Dan yang terakhir, memerintah, governing, supervising, governing. Salah satu nama Tuhan Yesus adalah the governor. Bukan gubernur ya, apalagi gak benar. Tetapi adalah yang memerintah, yang menentukan. Mau hidup bersuka cita penuh kemenangan, percaya kepada dia yang come back to life. Yang mau mendengarkan. Dan juga saudaraku, dia yang menentukan. Dia adalah the Lord, the Master and the Lord. God bless you, warga kerajaan. Rejoice in Him. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, silahkan duduk yang onsite dan di rumah, halo. Tuhan berkati, apa suara kami bisa didengar dengan jelas? Oke ya, baik. Kita memasuki season of summer ya. Awal bulan April ini, dan kemudian tema kita di-guide ya, jadi dituntun, dibimbing, dibawa. Dan yang Tuhan taruh hari ini adalah kita sedang dibawa oleh Tuhan, apapun kondisinya, sebenarnya sedang dibawa ke dalam jalan kemenangan. Katakan amin. Ya, walaupun situasi tentu karena Tuhan berkata, ini penggenapan saudara. Akhir zaman datang masa yang sukar dan kelihatannya ya memang akan terus meningkat eskalasinya. Kita belum selesai pandemi ini, tapi juga ada hal-hal lain yang menyertainya. Kita mulai dengar sekarang gempa ya, di mana-mana. Kemudian banjir, ini tidak terjadi di wilayah kita saja, tapi hampir di seluruh belahan bumi. Akan ada ketidakstabilan. Ya, kita jangan terkejut. Sebagai anak-anak Tuhan, karena Tuhan sudah mengatakan jauh-jauh hari bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sukar.
Tetapi itu tidak menutup juga rancangan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa sebenarnya Tuhan di situasi itu tetap memimpin kita. Ya, tema bulan ini kita di-guide oleh Tuhan. Kita ini orang muda mestinya. Dalam landscape perjalanan rohani rock sepanjang tahun ini. Kita ini young man. Sudah cukup sebetulnya untuk bisa dipimpin dengan taraf yang lebih lagi sekedar dari anak-anak. Dan salah satu yang pagi ini ingin kami bagikan 30 menit ke depan adalah ini. Tuhan apapun situasinya percayalah sedang memimpin kita kepada jalan kemenangan. Katakan amin dulu. Kita sepakat ketika firman ini didengar, kita sudah diberi pagar sebetulnya awal tahun. Kita sedang tidak memberitakan tentang positivisme atau positive thinking yang toksik, yang beracun itu. Yang berasal dari kekuatan manusiawi. Hari-hari ini kan begitu. Positive thinking itu diperkuat, sedikit denial terhadap kenyataan mungkin. Lalu membuat segala sesuatu everything is okay. Bukan itu. Tetapi kita akui ada banyak masalah memang. Baik di pribadi, di kesehatan, yang kemudian masuk ke keuangan, kemudian masuk ke family. Itu urutannya selalu begitu. Dan ujung-ujungnya nanti hubungan dengan Tuhan. Semua sendi sedang goncang. Tapi percayalah Tuhan itu memimpin kita loh ke dalam jalan kemenangan. Ayo kita buka ini. Sementara Anda duduk di sini dan di rumah, jadikan ini sebagai inkubasi imanmu. Ketika firman-firman itu datang, kalau itu diri saudara katakan Tuhan aku itu. Aku mau sesuatu dari Tuhan. Yes, kalau itu aku. Tuhan saya mau ada di situ. Ikut jalan dalam rancanganmu. Katakan amin. Ya, supaya kita dapat berkat. Baik. Jalan kemenangan yang Tuhan berikan ke kita itu, karena jujur saja itu saya ambil dari 2 Korintus itu pasal 2 ayat 14a itu agak ini ya, agak bureng sedikit itu tulisannya ya. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus sebenarnya selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Itu deklar dari Rasul Paulus lewat firman Tuhan kepada kita. Mengapa? Jalan kemenangan ini pernah saya singgung dulu. Hidup kita itu tidak ditentukan nasib loh saudara ya. Jadi kalau sudah begini nggih pun Pak nasib pundi-pundi bencana terus sakit juga masih begini ya sudahlah, akhirnya narik napas panjang, menyerah, kita ikuti sajalah apa katanya Tuhan. Itu kadang-kadang itu bukan optimisme yang sehat, tapi itu penyerahan pasif yang tidak mengandalkan Tuhan. Terutama di struktur kita Jawa itu selalu ada pemaaf untuk sesuatu yang memang terjadi tidak menyenangkan. Kalau ada orang jatuh ditanya, oh gak popo selamat sepedai beset titik, begitu ya. Kalau kemudian sepedai rodok parah, oh selamat wonge gak popo, begitu. Kalau wonge rodok anu titik, oh selamat mek cuklek tangane gitu. Jadi terus ada pemaaf untuk kejadian buruk dan kemudian ditarik kesimpulan ya sudahlah itu yang dikehendaki Tuhan. Sebenarnya tidak begitu saudara. Hidup kita tidak ditentukan oleh itu ya, bukan nasib. Begini ya, kita ingat tragedi Esau. Ada orang yang sebenarnya takdirnya, nasibnya sudah digaris karena menjual hak kesulungan. Tetapi tetap pada belakangan tetap ayahnya memberikan dia sesuatu dan Tuhan tetap ngomong, engkau akan hidup dari pedangmu ya, dan engkau akan menjadi hamba adikmu wae karena engkau menjual, tidak menghargai hak kesulungan. Tetapi akan terjadi kelak, tetap diberi sebuah celah untuk dia bangkit kembali. Apabila engkau bersungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kukmu itu dari tengkukmu. Saudara, ini orang yang memang sengaja tidak menghargai dan seolah-olah sudah digaris untuk tidak punya masa depan. Tuhan masih berbelas kasihan kok. Kalau engkau sungguh-sungguh nanti kelak, apabila bersungguh-sungguh, maka engkau akan bisa melemparkan kukmu itu. Ada pengharapan, tidak ada fatalisme di dalam Tuhan. Kecuali memang benar-benar kita menghujat Roh Kudus dan menolak kasih karunia. Sementara itu saudara, jadi bukan nasib sebetulnya. Masih ada sesuatu yang
bisa Tuhan buka asal saudara, oke Tuhan, kalau itu saya. Dengan rendah hati dan kemudian kita berbalik kepada Tuhan. Jalan kemenangan, tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu, katanya. Ini deklarasi membawa kami di jalan kemenangannya. Itu luar biasa kalimat ini. Tuhan katakan seperti itu, asal katanya ya itu akhirnya bahasa Yunani ini menjadi ini ya, triambeo itu jadi triumph ya, mungkin ada kemenangan ya. Kita sedang dipimpin kepada jalan kemenangan Tuhan. Ya hari itu kalau raja menang, kemudian tawanan diarak keliling kota, dan kemudian para pahlawan yang sudah berhasil mengalahkan musuh akan diajak bersama-sama pawai kemenangan seperti itu dalam Kristus. Sebenarnya kita itu sedang dibawa, bahkan kata Paulus selalu membawa kami ke dalam jalan kemenangan. Makanya tempo hari saya pernah berkata, perjalanan kekristenan itu selalu naik apapun kondisinya. Roda di atas, roda di bawah. Kita harus punya komitmen bahwa itu membawa kita ke atas. Katakan amin. Ya, roda bisa di atas, bisa di bawah. Tapi gini loh, dimensinya harus berbeda. Kondisi apapun kita harus mampu mengambil ini sebagai titik tolak untuk kita tetap naik di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ya, jadi tidak ada yang menghalangi apapun itu. Naik terus, off-road, puter justru karena perputaran inilah kita akan sampai di puncak nanti. Percaya itu dan tetap sekali lagi tangkap ini sebagai kebenaran. Rasul Paulus katakan dia selalu membawa kepada jalan kemenangan. Sebentar, ketika beliau ngomong ini, apakah selalu Rasul Paulus hadapi hal-hal yang menyenangkan? Kalau saudara baca pelayanan Paulus, baik penginjilan pertama maupun penginjilan kedua, saya tidak cukup waktu untuk menerangkan apa yang beliau alami. Mulai dari karam, kapal, disesat dan sebagainya. Tapi beliau tetap mengatakan syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jadi ini prinsipnya naik saja. Hari ini pandemi belum selesai. Recovery ekonomi mungkin bisa terhambat karena situasi-situasi kerusakan yang terjadi. Sumber daya yang terbatas jadi tambah terbatas. Kita berdoa untuk bangsa ini dan seluruh dunia. Tentang kesehatan juga baru saja. Sekarang negara kaya pun tidak bisa beli vaksin, saudara. Karena itu jadi komoditi yang makin diperebutkan. Mereka yang sadar positivity rate-nya belum turun, akhirnya embargo juga. Tidak bisa dijual keluar. Walaupun sudah ada memori understanding antar negara. Sehingga agak terhambat. Laju vaksinasi yang ditargetkan pemerintah kita 1 juta per hari agak berat sekarang. Ya ini semua adalah risiko hari ini. Dan kekristenan ingat saudara, tidak pernah denial, tidak pernah mengingkari kenyataan itu. Hai, amin. Semua yang di rumah dan di sini itu semua fakta. Tapi tetap ada dimensi lain. Coba buka hatimu dan rohmu, jalan dalam kebenaran Tuhan. Tuhan itu selalu punya jalur khusus buat kita untuk kita tetap membuka celahnya. Engkau tetap kubawa ke dalam jalan kemenangan, nak. Bagaimana kita bisa memasukinya dan bagaimana caranya yang Tuhan mau. Nah ini 2 hal singkat ke depan. Yang pertama, kalau kita mau tetap berada di jalan kemenangan Tuhan, jangan lari dari Dia. Percaya dengan pribadinya. Katakan amin. Ini fokus loh ya. Firman Tuhannya begini. Saya ambil dari penyembuhan di kolam Bethesda. Bethesda artinya rumah belas kasihan. Jadi tempat penuh belas kasihan. Hari ini kita semua ada di rumah belas kasihan, bukan? Oleh karena korban Kristus. Kita yang tidak layak dijadikan layak. Kita semuanya ini orang tidak benar sebetulnya. Tapi diberi kesempatan oleh Tuhan, dilayakkan. Kita semua ada di Bethesda hari ini. Dan apa yang terjadi? Sesudah hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di tepat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit.
orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada orang yang sudah 38 tahun lamanya, ya ampun, 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ada catatan kaki, footnote, tetapi hari itu hari Sabat. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan lewat kisah ini. Ketika di Bethesda, di tempat kasih karunia belas kasihan itu, ada banyak orang yang sedang menunggu untuk disembuhkan. Dengan protokol seperti ini pernah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu. Tapi Tuhan rindu untuk sampaikan ini lagi kepada kita semua. Begini saudara ya, aneka macam penyakit ada di situ dan protokolnya apabila malaikat datang menggoncangkan air, yang pertama-tama masuk, dia akan sembuh apapun penyakitnya. Itu protokolnya. Kita melihat orang yang buta itu 38 tahun ada di situ. Pada titik tertentu saudara, pada titik tertentu, ketika orang sudah merasa sangat lama dalam penantian, itu bisa capek loh saudara. Bisa skeptis, bisa kehilangan harapan. Ya bisa kemudian apakah jalan ini benar sih? Saudara, kalau kita menjadi Kristen dan ketika kita mengalami sesuatu, masa-masa paling krusial adalah masa-masa seperti ini. Bayangkan 38 tahun saudara. Mungkin hari pertama masih sregep dibawa ke situ sama keluarganya. 2 hari masih oke, 3 hari masih oke. Tapi lama-lama yang nganter juga capek. Saya bayangkan mungkin yang nganter juga jadi tua. Atau bisa juga tidak diceritakan sudah mati. Atau mungkin pada titik tertentu sudah tidak mau ngantar lagi, digeletakno di situ, saudara. Dan sudah. Ya, sementara terjadi persaingan yang tidak adil di situ seolah-olah. Karena dia yang paling parah, lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika orang terjun dulu, dia nggak bisa apa-apa. Dan ini dunia. Ketika menghadapi sulit, orang itu saling tidak peduli dengan orang lain. Ada orang sudah 38 tahun geletak di situ, kok tidak ada yang lebih rohani sedikit misalnya. Oke lah, ini sudah suwe ini, paling suwe wong iki. Oke, tak bantu begitu goyang wes aku gampang nunggu goncangan berikutnya karena aku masih kuat. Tidak ada itu ide seperti itu. Dan justru saudara, situasi penantian seperti ini, wow, ini tidak bisa dilukiskan bagaimana orang akhirnya bisa masuk di dalam satu keadaan yang tidak bisa lagi mempercayai Tuhan dan kasih karunia-Nya. Dan itu yang berbahaya. Oleh karena itu, peristiwa semacam ini menjadi sulit. Bahkan untuk tokoh-tokoh iman sekalipun. Saya bawa ya ke tempat lain dulu. Tokoh sekelas Abraham pun pernah nyaris putus asa. Lalu tertunduklah Abraham karena apa? Janji tentang anak itu enggak muncul-muncul. Dia sudah tua, kondisinya sudah seperti itu. Lalu dia ngomong, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Mungkinkah Sarah yang telah berumur 99 tahun itu melahirkan seorang anak? Abraham pun berada di situ, saudara. Pada titik yang seperti itu. Kita kembali ya ke kolam Bethesda. Kembali ke sana. Sementara untuk bisa dapat sesuatu, orang itu tidak boleh lemah katanya. Iya kan? Kita akan menuai nanti.
jika tidak menjadi lemah. Tapi bagaimana saudara, sudah sekian tahun ada di situ. Sudah sekian lama ada di situ. Makanya ketika ketemu Tuhan hari itu, Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya ini tidak match. Ini jawaban orang kecewa. Ketika ditanya maukah engkau sembuh, jawabnya boro-boro Tuhan. Saya ini tidak ada yang nurunin, langsung protes. Ini loh ya, jadi saya ingin hati-hati. Sebetulnya ketika Yesus bertanya maukah engkau sembuh, pertanyaan ini justru seolah-olah membuli dia dalam tanda petik. Iya, karena sudah ini loh, sudah kadung terlalu lama. Saudara, tapi mau tidak mau, makanya tadi saya ngomong, kalau itu adalah kita hari-hari ini, kita harus berani berkonfrontasi dengan keraguan di dalam kita itu di hadapan Tuhan. Kalau mau masuk ke jalan kemenangan Tuhan, kita mesti harus tetap percaya kepada pribadinya apapun keadaannya. Tuhan perlu bereskan hal ini dulu, makanya tetap ngomong, maukah engkau sembuh? Artinya, setelah semua penderitaanmu selama 38 tahun itu, masih adakah rasa percayamu pada diriku? Saudara, ini yang perlu dikoreksi. Banyak hari-hari ini orang bisa datang ke gereja. Datang rajin online, onset, atau on apapun lah begitu. Tapi apakah percaya ke pribadi Yesus itu? Hari ini masih tetap ada. Masih tetap di sana. Ini sama juga dengan peristiwa-peristiwa lain. Ingat ya, Tuhan selalu bekerja dengan cara yang begini. Ini beda lagi kisahnya tapi mirip peristiwanya. Seorang dari orang banyak, guru anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh. Ini case yang berbeda. Yang bisu dan setiap kali roh menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Artinya, sudah sejak lahir lah. Sama kayak 38 tahun. Gini ya, penderitaan pada taraf-taraf yang sudah akut. Pergumulan yang bertahun-tahun tidak kunjung selesai. Walaupun sudah ada di rumah belas kasihan. Apalagi manifestasinya mengerikan. Seringkali kalau roh itu menyeretnya ke dalam api, kemungkinan epilepsi, kemungkinan kalau ada ahli medis di sini. Senengannya air toh, ngajak ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu kalimatnya ini loh lagi. Ini sama dengan orang di Bethesda tadi. Kalau engkau dapat berbuat sesuatu, nah bayangkan Tuhan kok digitukan. Tolonglah kami dan kasihanilah kami. Cara Jawanya begini, jange Tuhan iku iso sing gak sih nulung aku. Saudara, ini iman-iman yang sudah pada mentok-mentok itu loh. Karena capek begitu. Tuhan ngomong, katamu jika aku dapat, nyek wong iki. Menghina dia. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Perhatikan, dikembalikan lagi ke dia. Artinya apa? Jalan kemenangan itu hanya bisa dicapai ketika kita masih punya modal percaya kepada Tuhan apapun kondisinya. Katakan amin. Dikembalikan ke dia. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagi kamu, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Ini sisa-sisa. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah sudah kebuka dah. Ternyata hari itu sebetulnya dia hampir-hampir tidak lagi percaya dengan Tuhan. Makanya pagi ini, sebelum saya sampaikan tadi, banyak loh orang yang hadir di gereja itu. Kalau itu kita, saudara-saudara yang online, yang onsite, mungkin yang hadir, kita ini hari-hari ini sedang di titik nadir ini.
Di puncak pergumulan, entah itu kesehatan, entah itu finansial, entah itu keluarga. Perhatikan kalimat ini, kita harus berani konfrontasi dengan iman kita untuk menghadapi kemustahilan ini. Ini yang mesti dibereskan dulu. Karena tidak akan pernah ada terobosan kalau di dalam kita ini sudah tidak ada percaya lagi kepada Tuhan. Kekristenan bukan beragama, saudara ya, tetapi relasi dengan Tuhan. Makanya setiap waktu kami selalu dengung-dengungkan untuk tetaplah dengan Tuhan. Cintai firman-Nya, cari yang di atas. Kemarin saya tulis, doakan jiwamu, DMD. Kita harus berani bertengkar dengan jiwa kita. Apabila sudah tidak lagi segaris dengan jalan Allah. Tuhan tetap seperti itu perlakuannya. Orang yang 38 tahun pun tetap ditanya, maukah engkau sembuh? Itu bukan pertanyaan biasa loh saudara. Tuhan tahu di lubuk hatinya dia butuh kesembuhan. Tapi Tuhan juga ingin tahu apakah dia tetap punya pengharapan di kolam Bethesda itu. Saudara, ini yang pertama. Kalau kita mau masuk ke dalam jalan kemenangan Tuhan. Hari ini sementara saudara di rumah atau di sini, bongkar roh dan hatimu. Adakah Yesus masih tetap ada dalam diri kita? Kita harus mempercayai pribadinya. Miliki sesuatu yang dalam ini, yang tidak akan goyah. Yang kedua, dan kita selesai. Percayalah dengan caranya. Orang banyak bisa mempercayai Tuhan. Gusti Yesus kula percados, ning dos pundi carane, saudara. Percayalah kepada pribadinya. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu. Saudara, ketika Tuhan Yesus kemudian ngomong bangunlah, angkatlah tilammu, ada sesuatu sebetulnya. Tuhan sedang bertindak dengan caranya. Apa itu? Hari itu Tuhan bongkar semua protokol. Ingat yang di atas, syarat sembuh, malaikat datang, goncangkan air, orang harus punya effort untuk datang terjun dulu, cepet-cepetan, bersaing. Tapi cara Tuhan, hari itu, oke, karena masih ada iman di dalam dirimu dan percaya kepadaku, aku punya cara, engkau tidak usah lagi masuk persaingan yang seperti itu. Aku Tuhan, aku bisa ngerubah caranya hari ini juga. Bangun, gak usah nyemplung-nyemplungan saudaraku. Kalau engkau mulai mempercayai Tuhan hari ini, jangan batasi cara dia berkarya. Mungkin hari ini kau lihat Tuhan sepi dagangan seperti ini. Bagaimana mungkin pengeluaran seperti ini? Bagaimana mungkin bisa sembuh? Bagaimana mungkin bisa bangun gereja? Saya khotbah seperti ini pun karena saya berperang juga dengan kemustahilan dalam diriku. Yang perlu saya transfer saudara-saudara untuk tetap punya iman kepada Tuhan. Soal cara, Tuhan ngomong saya berkuasa mengubah prosedur. Emangnya harus malaikat turun? No, karena engkau sudah percaya. Bangun, angkat tilammu dan kesembuhan terjadi saudara. Allah bisa mengeluarkan kita. Mungkin kita hari ini kalah saudara kalau mau bersaing. Walaupun di rumah kasih karunia jujur. Kalah saudara, banyak orang lebih cekatan. Dia sudah ngomong, setiap kali ada goncangan, orang lain sudah mendahului. Dunia ini selalu begitu. Persaingan-persaingan di semua bidang kehidupan. Kalau saudara hari ini mau nyari blue ocean, artinya tempat sesuatu yang bisa tanpa persaingan, itu tidak ada, cuma di kuburan. Semua butuh persaingan. Bisnis apapun, saudara mau masuk online, mau tidak online, mau konvensional. Bahkan dalam urusan-urusan rohani pun kalau kita tidak hati-hati akan masuk ke persaingan yang tidak sehat. Tapi kita mesti harus mempercayai cara Tuhan. Kekristenan itu ditempatkan berbeda. Kalau bersaing kok nggak bisa. Nggak bisa. Dunia akan push kita dengan itu. Dan ujung-ujungnya kita akan ada kelelahan. Kita mesti percaya dengan cara Tuhan. Katakan amin. Hari ini kalau engkau punya pergumulan, mulai Tuhan itu saya. Saya enggak ngerti caranya sudah. Tapi bukan berarti saudara tidak melakukan apapun.
Kenapa? Si lumpuh tadi ngomong, Tuhan setiap kali aku mau terjun, orang lain mendahului. Artinya apa? Dia tetap ada usaha masio dalam bahasa Inggrisnya, kerengkelan saudaraku. Tapi Tuhan lihat itu. Tertatih-tatih. Tapi percaya dengan caranya. Kenapa? Ini loh. Terkadang cara Tuhan juga jorok. Percaya cara Tuhan. Gak bisa batasi lagi. Kita tidak bisa. Dan sesudah Yesus memisahkan diri. Ini ada orang buta. Dari orang banyak. Sehingga ia sendirian. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu meludah. Maaf kemproh kan. Kadang-kadang cara Tuhan juga begitu. Kita mesti siap dengan cara Allah. Dilebokno kupinge, didoni tarik ilate. Penuh dengan ludahnya Tuhan Yesus. Saudara, dan Tuhan Yesus meludah meraba lidah orang yang sakit itu. Kadang-kadang cara Tuhan itu ya bisa jorok seperti itu. Jorok dalam arti begini loh ya. Kita itu terkaget-kaget dengan cara Tuhan. Yang kadang-kadang kita tidak bisa menerima. Kebanyakan kita itu kalau minta tolong ke Tuhan, terus ngomong juga prosedurnya begini Tuhan. Besok kirimkan orang Tuhan yang akan menolong saya. Masih orang atau bukan orang atau siapapun bukan urusanmu. Kita itu kadang bertindak itu dengan prosedurnya yang Tuhan mesti ngikuti apa yang aku mau. Ingat saudara, mempercayai dia itu sekaligus dengan caranya. Dan kita tidak pernah tahu cara Tuhan. Lalu batasannya di mana dengan kita mesti melakukan sesuatu. Nah disinilah misterinya. Saudara mesti dekat dengan Tuhan. Kedekatan itu akan memampukan kita memahami apa yang Dia mau. Sehingga pergerakan kita tidak pernah keluar dari jalur Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan diam-diam, jalan-jalan. Dan disitulah kita akan temukan cara Tuhan. Kemana Tuhan mau bawa kita. Gunakan semua indera rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Untuk menangkap maksud-maksudnya. Tetapi kita harus menghindari. Untuk mendikte Tuhan melakukan caranya bagi kita. Terkadang juga tidak masuk akal. Simon menjawab, Guru sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Ini banyak tafsiran. Pada perjumpaan yang pertama, murid-murid di danau yang sama diminta menghela pelaunya pergi ke tempat yang lebih dalam. Dan di sana mereka dapat ikan kan pertama dulu. Dan jala mereka sampai mulai koyak. Dalam peristiwa ini malah dia disuruh tebarkan sebelah kanan. Dan mungkin ini menjadi pikiran, ini aneh ini. Sepanjang malam kami sudah lakukan itu, kerja keras tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya di bagian yang lain, tebarkan ke sebelah kanan. Para penafsir Alkitab mengatakan itu bagian dangkal. Bagian yang sebaliknya daripada saat dulu. Bukan pergi ke lebih dalam, cari enggak, ini lebih dangkal. Tapi justru di situ mereka dapat ikan dan jalannya tidak koyak. Waduh, lebih hebat di sini. Dan Tuhan itu selalu begitu. Kadang enggak masuk akal, kita jangan debat. Tuhan itu sudah itu. Saya ini pakar, lahir sudah di laut ini. Masalah ikan saya tahu, mbok-mbokannya tahu saya. Kemana mereka pergi, keluarnya kapan, itu saya ngerti banget. Lalu kita merasa sok jago dengan Tuhan. Hari ini saudara, kalau mau tetap ada di jalan kemenangan, poin 2 ini, percaya saja bagaimana cara Allah bekerja dalam hidupmu. Tapi ingat, saya sudah garis bawahi tadi firman Tuhan, bukan kepercayaan yang pasif. Tapi yang terus berjaga-jaga seperti Habakuk katakan, aku akan menunggu di menara pengintaianku. Dan melihat Tuhan untuk menjawab doa-doaku. Kita tetap, tapi dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Sampai suatu saat, Kairos itu tiba. Dan kita bisa menangkap cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saudara, ini kesempatan. Saya jarang disuruh Tuhan bicara tentang yang melegakan saudara seperti ini dalam tanda petik. Tapi ini adalah sesuatu karena Tuhan mau saatnya kita tangkap.
Ayo saudara, tangkap ini, tidak ada yang mustahil dalam hidupmu. Ada satu hal yang lain yang kulihat di atas bumi. Bahwa orang yang cepat larinya tidak selalu menang dalam perlombaan, saudara. Yang paling kuat tidak selalu menang dalam pergumulan. Yang bijaksana tidak selalu dilimpahi makanan. Yang pandai tidak selalu kaya. Yang pengetahuan tidak selalu berhasil. Semua bergantung pada tempat dan waktu yang tepat. Waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan kapan dia mau bekerja dan menolong hidupmu. Gak bisa saudaraku. Makanya kemarin kabeh tergantung yang ngecat Lombok. Ternyata Lombok dicat saudara. Loh iya loh. Gak bisa dibikin pandai. Juara kelas belum tentu katanya. Orang yang itu sudah. Masukkan di Pengkhotbah 9:11 ini kriteria apapun. Tidak selalu hal itu. Kenapa? Karena semua itu tergantung kepada kehendak Tuhan dan cara Tuhan bekerja. Jangan pernah batasi. Kalau saudara ngomong aku sudah setia Tuhan, aku sudah taruh itu dulu. Katakan Tuhan, please bekerja dalam hidupku. Ayo lakukan, saya mau Tuhan. Nah saya modal iman saya sudah mepet ini Tuhan. Gak usah malu ngomong sama Tuhan. Saya percaya Tuhan, tapi ada keraguan, ngomong. Supaya Tuhan tahu dan dia akan ngomong, oke itu masalahnya. Yes, kau masih ragu aku tidak bisa, Tuhan buktikan dalam hidupmu. Jadi mari kita menjadi anak Tuhan yang klop dengan apa yang Tuhan mau. Supaya segera kita terjadi terobosan dalam hidup kita. Saudara, konklusi. Walaupun suatu ketika, saudara-saudara semua ya, kita tidak dapat melihat jalannya. Nah ini akhirnya. Walaupun khotbahnya jalan kemenangan, kalau satu ketika jalan itu tidak terlihat, kita mesti tetap percaya hatinya. Bahwa Tuhan itu tidak pernah jahat kepada kita semua. Katakan amin saudara. Percayakan. Kita tidak perlu tahu kapan ini berakhir. Kita tidak perlu tahu situasi apa yang terjadi. Kemarin seharian sibuk. Saudara yang di luar Malang, enggak apa-apa kok, enggak apa-apa kok. Saya katakan aman. Aman. Tapi kalau itu terjadi, semua dasar digoncangkan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan dan namanya tetap segala-galanya dalam hidup kita. Kita beri kemuliaan ya untuk Tuhan. Tuhan memberkati jemaat GPI Rock.